Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pertemuan kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik ibu-ibu, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang modul memulai usaha. Tapi sebelumnya untuk pertemuan bulan kemarin mungkin ibu-ibu masih ingat, apakah sudah diterapkan ibu-ibu? Baik, alhamdulillah ya. Nah, untuk di pertemuan kelompok hari ini ibu-ibu tentang modul memahami usaha sesi 7 itu modul 5-nya pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesinya sesi 7 itu memulai usaha. Nah, di dalam memulai usaha ibu-ibu ini ada 7 langkah atau 7 cara kita untuk memulai usaha. Yang pertama itu mengidentifikasi ide usaha. Yang kedua itu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Yang ketiga merencanakan keuangan usaha. Yang keempat itu merencanakan pemasaran. Yang kelima itu mengelola keuangan usaha. Nah, untuk yang pertama ibu-ibu, kita memulai usaha itu kita mengidentifikasi usaha dulu. Nah, mengidentifikasi usaha di sini, misalkan kita memulai rencana dulu ibu-ibu. Rencananya misalkan kita ingin buka usaha. Nah, kira-kira sudah terpikir belum di benak ibu-ibu pengennya usaha apa? Misalkan buka gorengan, atau ibu-ibu bisa menjahit, boleh itu ibu-ibu kita memulai ya. Nah, dari mengidentifikasi ini atau kita memulai usaha kecil ini, jangan takut dengan modal ibu-ibu ya. Dengan modal kita biasanya kan kita kalau mulai ingin membuka usaha atau ada rencana untuk usaha kan yang kita pikirkan itu kan modal kalau terlintas di benak kita masalah modal itu otomatis di pikiran kita nih ibu-ibu modalnya besar kan. Nah, itu jangan ibu-ibu, kita lihat dulu di sekeliling kita ya. Misalkan di sekitar kita kan misalkan ibu-ibu pengen jual gorengan kan, gorengan ini macam-macam ibu-ibu, bisa kita dari singkong, kemudian itu dari pisang, kemudian itu ya di jalan bisa jadi kan termasuk singkong-singkongan kan. Nah, kemudian ibu-ibu ya sudah terpikir di pikiran kita untuk memulai usaha. Misalkan seperti tadi kita ingin memulai usaha gorengan. Nah, untuk modal seperti saya katakan tadi, modalnya jangan dulu terlalu besar. Ya, misalkan kita beli langsung lah dari petani. Misalkan kalau kita langsung beli dari petani, pisang berapa? Ya, setahu saya kan kalau di daerah kita ini untuk masalah pisang kalau kita beli dari petani itu kan murah. Ya, paling satu tandan itu 10.000 atau 20.000 lah paling besar kan. Nah, dari modal kita 20.000 tadi, selain pisang kan itu ada gendum dan minyak, kemudian itu kompor ya, bumbu-bumbu ya. Nah, itu anggaplah kita modal awal kita 100.000 ibu-ibu ya, modal awal 100.000. Kemudian sebelum kita memulai meracik bumbu-bumbunya, kemudian kita tentukan dulu lokasi kita ibu-ibu, lokasi kita tempat jualan atau pemasaran kita lihat dulu. Nah, misalkan kalau di daerah kita ini kan bisa jadi di depan rumah. Kalau depan rumah kita itu banyak anak-anak atau banyak ibu-ibu yang lagi nongkrong kan, itu bisa jadi juga di pinggir jalan yang strategis ibu-ibu ya. Kemudian itu tadi merencanakan keuangan kita, anggaplah modal awal kita itu 100.000 ibu-ibu ya. 100.000 sudah dapat pisang, gendum segala macam kan, minyak dan lain-lainnya.
kemudian itu pemasaran, lokasinya, lokasi tempat kita untuk berjualan tadi harus strategis ibu-ibu, ya, lokasinya harus strategis. Sampai di sini ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Sepertinya ibu-ibu ngantuk ya. Oke. Bu, kita ice breaking dulu ibu-ibu ya. Saya ada ice breaking atau ya. Misalkan saya menyebutkan mau menambah pendapatan, ibu-ibu jawab buka usaha yuk. Ya. Paham ibu-ibu ya? Oke. Kita mulai ibu-ibu ya. Mau menambah pendapatan? Buka usaha yuk. Oke. Sekali lagi ibu-ibu ya, yang semangat ibu-ibu ya. Walaupun masa pandemik ini kita harus semangat ibu-ibu. Ya. Mau menambah pendapatan? Buka Buka usaha yuk. usaha yuk. Oke. Kita lanjut ibu-ibu ya. Tadi di apa namanya materi kita nyampe di batas merencanakan pemasaran. Dalam merencanakan pemasaran tadi yang perlu kita perhatikan tadi itu yang pertama itu lokasi ibu-ibu. Selain lokasi, biasanya kalau kita baru memulai usaha ini kita harus adakan promosi ibu-ibu. Ya, promosinya misalkan harga gorengan, satu gorengan itu misalkan 500. Nah, berarti kalau 1000 itu kan dapat 2. Nah, kita promosikan ibu-ibu 1000 itu dapat 3. Tujuan dari promosi kita itu tadi adalah untuk menarik pelanggan, menarik minat pelanggan ibu-ibu ya. Nah, kemudian dari rencana pemasaran itu ini ada mengelola keuangan atau hasil kita dari jualan tadi ibu-ibu. Hasil kita dari dagang, hasil kita dari buka usaha tadi, duitnya itu harus dikelola supaya modal dan keuntungan itu tidak habis ibu-ibu ya. Nah, dalam mengelola keuangan atau usaha ini tadi ibu-ibu yang mengelola keuangannya itu tidak apa-apa kita bikin catatan atau kita buat catatan ibu-ibu. Catatan biasanya seperti kas harian, bisa jadi kas harian, bisa jadi kas mingguan, bisa jadi kas bulanan. Tetapi untuk usaha kita yang kecil ini, yang kecil-kecilan ini ibu-ibu, ada baiknya kita menggunakan kas harian. Jadi misalkan hari ini laku berapa, kita catat. Yang tidak laku pun itu kita catat ibu-ibu. Nanti selama 1 minggu penghasilan, selama penjualan itu selama 1 minggu penghasilan kita itu kita hitung penghasilannya. Penghasilan misalkan modal awal berapa, terus itu keuntungannya berapa, terus itu pengeluaran kedepannya itu berapa. Mengapa kita harus memerlukan kas harian itu supaya kita tahu ibu jalan duit kita itu kemana dan apa saja gunanya ya, seperti itu ibu-ibu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Good. Sudah ada ya, sudah bisa dipahami ibu-ibu ya. Seorang paham. Oke, paham. Nah di sini ada contoh ibu-ibu. Contoh untuk kita memulai usaha. Di sini kelihatan ibu-ibu ya. Cara mencatat pendapatan dan pengeluaran rata-rata kita per bulan, rata-rata kita per hari atau per minggu ibu-ibu ya. Nah, terus di sini ibu-ibu di model pelicat kedua itu cara kita memulai usaha pemasarannya ya ibu-ibu ya. Saya. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam lagi untuk pertemuan bulan berikutnya. Ya ibu-ibu ya. Sampai di sini tidak ada yang bertanya ibu-ibu? Ya. Ibu ya.
Jadi intinya ibu-ibu, pertemuan kita hari ini, usaha itu perlu ibu-ibu, usaha itu perlu tujuan kita. Terus itu kita buka usaha itu juga untuk mendapat keuntungan. Mungkin penyampaian saya kurang dipahami atau belum bisa dimengerti, saya mohon maaf ibu-ibu. Nanti kita bisa sharing lagi ya. Sebelum saya tutup, dalam penyampaian saya mungkin kurang pas di hati ibu-ibu, saya mohon maaf ibu-ibu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.